wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saludin. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kota Banjarbaru. Saya mengajar di SD Mutia Bangka. Pada hari ini saya akan melakukan praobservasi kepada Ibu Dina Asbia selaku guru kelas 4, di mana hal ini untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, jadi kedatangan saya hari ini akan melakukan praobservasi kepada Ibu. Jadi ini bertujuan untuk agar di saat Ibu nanti observasi, saya tahu arahnya mau kemana, apa yang akan dinilai, tujuan pembelajaran nanti seperti apa, dan saya lebih terkonsep untuk menilai Ibu dalam hal observasi di kelas Ibu. Oke, jadi pertama-tama yang saya tanyakan saat observasi nanti, tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan seperti apa? Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya gunakan pada saat observasi nanti, karena mata pelajaran yang saya ambil adalah IPAS, jadi saya mengambil tujuan pembelajarannya peserta didik mampu memahami konsep, gaya, dan pengaruhnya terhadap benda. Jadi materinya tentang gaya dan benda ya? Benda ya, dan benda. Oke. Terus untuk area pengembangannya yang hendak dicapai pada saat pembelajaran dengan siswa nanti seperti apa ya? Untuk area capaian pembelajaran yang akan saya lakukan itu adalah ke arah pengetahuannya dan keterampilan. Itu ya bilang pengetahuan dan Pengetahuan dan keterampilannya. Nanti Ibu akan menggunakan model apa nih untuk observasi nanti? Nah, untuk observasi karena ini berbasis masalah, akan ada pemecahan masalah, jadi saya akan menggunakan model problem based learning, PBL ya? PBL ya. Oke, cukup menarik ya Bu. Mungkin nanti di saat observasi strategi pembelajaran yang seperti apa yang akan Ibu persiapkan? Nah, untuk strateginya sendiri, saya sudah menyiapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Di sana disesuaikan pastinya dengan proses dan gaya belajar siswa sehari-hari. Ditambah nanti akan ada konten-konten yang berbeda yang akan dilakukan oleh murid seperti mendorong benda, mengangkat benda, dan konten-konten berbeda lainnya yang sesuai dengan materi yang akan saya bawakan saat observasi. Berarti diferensiasi prosesnya nanti menyesuaikan dengan gaya belajar siswa ya? Benar, dengan gaya Ada belajar auditori, kinestetik, dan visual. Oke. Terus nanti ada juga gaya belajar percobaan yang berbeda ya Bu ya. Tadi saya dengar ada mengangkat benda, mendorong benda, dan sampai hal lainnya. Oke. Sangat menarik bagi saya. Jadi mungkin yang saya tanyakan berikutnya adalah, Bu, nanti observasinya kapan? Untuk observasi akan dilakukan hari Kamis. Hari Kamis. Iya, ini hari Kamis. Semoga dapat tercapai dengan baik ya Bu ya. Amin. Observasinya. Semoga. Dan terakhir nih, mungkin penting juga bagi penilaian siswa nanti, penilaian seperti apa yang Ibu lakukan saat observasi? Nah, pada saat observasi, penilaian ini kan bagian yang lumayan dan cukup penting ya Pak ya. Jadi nanti saya akan menggunakan dua metode penilaian. Yang pertama itu tes tertulis yang digunakan untuk menguji pengetahuan oleh siswanya sendiri, dan yang pastinya ada penilaian sikap. Karena di sini kan berbasis mereka kan akan melakukan beberapa hal ya, seperti tadi ada keterampilan yang dilakukan, sehingga penilaian sikapnya juga perlu untuk dijadikan bahan penilaian. Berarti menilai sikapnya nanti sambil observasi. Iya, ini sambil observasi kepada siswa. Betul sekali. Oke, mungkin pertanyaan saya cukup sampai di situ dulu Bu. Sampai bertemu di hari Kamis. Semoga observasi kita berjalan lancar. Amin, terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan duduk kembali. Ibu mau bertanya dulu, apa kabar anak ibu hari ini? Baik. Wah, suaranya masih terdengar lesu. Ibu ulang sekali. Apa kabar anak ibu hari ini? Oke, alhamdulillah kalau anak-anak ibu semua masih dalam keadaan baik.
mau bertanya hari ini ada teman kita yang tidak hadir kah? Ada siapa? Sofia. Oh, Sofia. Ada yang tahu kenapa Sofia hari ini tidak hadir? Jus kelingkingnya patah. Oh, ada sakit ya, lagi sakit. Kita doakan semoga Sofia bisa cepat sembuh dan kembali ke sekolah dan belajar dengan kita bersama-sama. Sebelum kita mulai belajar hari ini, supaya tambah semangat, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Berarti kalau sudah tepuk semangat, semuanya Sudah dalam kondisi yang semangat untuk belajar. Hari ini kita belajar apa? Belajar IPAS. Nah, sebelum belajar, seperti yang sudah biasa kita lakukan, kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu untuk pembelajaran kita IPAS hari ini. Kira-kira untuk kesepakatan kelas kita hari ini apa aja? Kira-kira tidak boleh berbicara saat guru menjelaskan. Berarti kita ganti bahasanya menjadi menghargai orang lain saat berbicara. Bukan cuma itu, pada saat ada temannya yang bertanya atau ada temannya yang menjawab juga harus didengarkan. Paham? Sekarang kesepakatan yang kedua apa lagi? Tidak boleh nyontek. Berarti kita ganti bahasanya jadi mengutamakan kejujuran. Harus jujur ya, tidak boleh berbohong. Mencontek itu salah satu perbuatan yang tidak bagus, jadi tidak boleh diterapkan di dalam kelas. Satu lagi, apa lagi kesepakatan kita yang ketiga? Tidak boleh berkata kasar, berarti menggunakan bahasa yang sopan. Berarti ini kesepakatan kelas kita hari ini ya. Harus saling menghargai saat orang lain berbicara, kemudian mengutamakan kejujuran, dan yang ketiga menggunakan bahasa yang sopan. Bisa disepakati bersama? Bisa? Oke, kalau sudah bisa berarti kesepakatannya sudah ada. Sekarang kita akan masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Ada tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu memahami konsep gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Itulah yang tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Ibu mau tanya dulu nih, Bu Hanpian pernah mengangkat benda? Nah, biasanya Bu Hanpian mengangkat benda itu seperti apa? Berat. Ada yang berat, ada yang ringan ya. Sekarang kalau ibu tanya, di sini di depan kita ini ada meja ibu. Ada meja ibu ya. Ibu tanya, sekarang siapa yang bisa memindahkan meja ibu? Raba. Oke, silahkan maju ke depan Raba. Raba dulu, jadi Raba yang dulu angkat tangan. Siapa yang bisa memindahkan meja ibu? Bisa sendiri? Stop. Oke. Yang dilakukan Raba tadi memindahkan meja ibu dengan cara seperti apa? Dorong ya. Oke. Sekarang Raba silahkan dulu, terima kasih. Sekarang ibu mau lempar lagi. Siapa yang bisa memindahkan meja ibu tapi dengan cara yang lain selain mendorong? Oke, Ibrahim Soleh, silahkan maju ke depan. Selain dengan cara mendorong ya, tadi sudah nih mendorong. Pakai cara yang lain. Silahkan. Tadi sudah ya dengan cara mendorong ya. Oke, dengan cara mengangkat. Sekarang Bapak
maju ke depan. Sini, sini, sini. Tadi Rafa memindahkan meja ibu dengan menggunakan cara apa? Berat atau tidak? Tidak. Tadi Ibrahim memindahkan meja ibu dengan cara seperti apa? Berat atau tidak? Ada juga. Nah, jerkawatnya mengangkat ada berat ya. Mendorong ada berat juga. Kita simpan dulu jawabannya lah. Silahkan dibuat. Nah, teman-temannya tadi baik mendorong atau mengangkat itu ada menggunakan yang namanya gaya. Gaya itu apa? Nah, kalau kita lihat di halaman 66. Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Nah, jadi Rafa tadi mendorong meja itu menggunakan karena adanya gaya. Sama kayak Ibrahim. Ibrahim tadi mengangkat meja juga dikarenakan adanya gaya. Kalau tidak ada gaya, kira-kira bisa bergerak pada mejanya? Ada, karena gaya itu adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Jadi seandainya tadi Rafa dan Ibrahim tidak menggunakan gaya, maka benda tersebut tidak akan terangkat atau tidak akan berpindah. Coba berhentian berdiri di kursi tempat kalian masing-masing. Silahkan kalian berdiri. Semuanya berdiri. Berdiri dulu, berdiri. Sudah? Sudah ya? Sekarang coba kalian semua masing-masing mengangkat meja tulis kalian. Bisa? Sudah, aku tinggi-tinggi. Oke, sudah ya? Nah, pada saat kalian mengangkat meja tadi, sekarang duduk, semuanya duduk. Pada saat kalian mengangkat meja kalian tadi, gaya apa yang kalian lakukan? Gaya angkat ya. Nah, itu disebut juga atau gaya yang kalian lakukan itu menggunakan gaya otot, memerlukan kekuatan otot atau disebut dengan istilah gaya iya ada tangan fit mengangkat slot, artinya ada bantuan otot untuk mengangkat meja biar. Sekarang coba kalian dorong meja biar ke depan. Sekarang bergerak lagi. Oke, aku sekarang semuanya lihat Saripudin. Semuanya duduk, lihat Saripudin. Saripudin berdiri. Sekarang coba Saripudin dorong mejanya ke depan. Stop. Sekarang tarik lagi ke belakang. Tadi Saripudin melakukan percobaan tersebut menggunakan gaya apa? Menggunakan dorongan dan tarikan. Sekarang coba kalian perhatikan mejanya saat Sarip dorong. Saripudin bisa tolong ibu dorong lagi. Stop. Nah, pada saat Saripudin mendorong mejanya, ada gesekan antara kaki meja dengan lantai. Iya ada? Ada gesekan sehingga mejanya bisa terdorong ke depan. Terus Saripudin tarik ke belakang juga akan ada gesekan antara meja dengan lantai sehingga mejanya kembali bisa ditarik oleh Saripudin. Itu disebut dengan istilah gaya gesek. Gaya gesek. Jadi ada dua gaya. Kalau kita mengangkat tadi menggunakan gaya otot, kalau kita mendorong menggunakan gaya gesek. Melakukan praktek atau melakukan percobaan untuk menentukan permukaan mana yang membuat bola ini menggelinding lebih cepat.
Kertas itu kalian pegang dan itu didiskusikan bersama teman-teman kelompok kalian. Jadi Ibu akan jelaskan. Nanti kalian akan melakukan percobaan menggelindingkan bola di tanah dan menggelindingkan bola di lantai atau di teras kelas kalian. Oke, kalian tulis pengamatan kalian pada percobaan yang pertama. Sekarang silakan kalian gelindingkan. Oke, lagi terus lakukan percobaan lagi. Gelindingkan lagi. Sudah? Semuanya sudah melakukan percobaan ya. Sekarang kita kembali ke dalam kelas untuk mendiskusikan hasil percobaan kita tadi. Pada permukaan, angka bola melingkar lebih cepat permukaan lantai. Pada permukaan angka bola mengelilingi lebih lambat permukaan tanah. Apa perbedaan dari kedua permukaan tersebut? Permukaan lantai lazam, permukaan tanah tidak lazam. Tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah berani mencoba. Nah, berdasarkan hasil percobaan kita tadi, ternyata bola itu bisa menggelinding lebih cepat saat di mana? Saat berada di atas lantai. Terus bola itu menggelinding lebih lambat saat dia berada di permukaan tanah. Apa perbedaan dari dua permukaan yang tadi sudah kita coba? Kalau di permukaan lantai, permukaannya rata dan licin, sehingga bola itu bisa menggelinding lebih cepat. Terus kalau di tanah, itu permukaannya tidak rata, sehingga bolanya menggelinding lebih lambat. Pelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran pada siang ini? Apakah senangkah, sedihkah, terharukah, atau biasa aja? Nah, kenapa jadi senang? Mau tahu alasannya kenapa? Hari ini kalian merasa senang dengan pelajaran hari ini? Karena apa? Karena kita hari ini berkesempatan bisa melakukan percobaan ya. Kita harus mencoba melihat dan melakukan secara langsung bagaimana pengaruh gaya terhadap benda. Oke, terima kasih atas perasaan senangnya hari ini. Semoga di kesempatan-kesempatan berikutnya juga kita terus bisa melaksanakan pembelajaran yang membuat kalian senang belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya sampaikan hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi kelas. Jadi akan dibahas masalah observasi yang sudah kita laksanakan pada pertemuan sebelumnya. Sebelumnya hari ini alhamdulillah saya kedatangan guru pengajar praktik saya. Perkenalkan Ibu Dina, beliau adalah Ibu Siti Zahra yang membimbing saya selama pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 ini. Dan Ibu Siti Zahra, perkenalkan ini adalah Ibu Dina. Beliau adalah guru kelas 4 di SDN 3 Bangkal ini, dan kebetulan juga beliau berkenan untuk saya observasi pada kegiatan kali ini. Mungkin seperti itu pengenalannya. Langsung pada kegiatan pertama, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada kegiatan pasca observasi kelas ini. Oke, mungkin di pertama, bagaimana perasaan Ibu ketika melaksanakan observasi kemarin? Alhamdulillah pada saat pelaksanaan observasi kemarin perasaan ulun senang sekali karena bersama-sama dengan siswa kelas 4 pastinya belajar materi baru, karena kebetulan kan itu awal bab, jadi belajar materi baru tentang gaya dan bisa juga
belajar bersama anak-anak terkait materi tersebut di dalam kelas. Saya juga melihat kemarin anak-anak sangat antusias pada saat pembelajaran itu. Ya, menurut Ibu ada nggak Bu bedanya mengajar ketika tidak ada supervisor atau ada supervisor? Itu ada bedanya? Pasti Pak, pasti ada perbedaannya. Kenapa? Pada saat ada Bapak kemarin di kelas saya waktu saya mengajar itu mungkin karena kita diawasi ya, jadi agak sedikit gugup, takut salah. Padahal kan observasi itu tujuannya bagus ya untuk melihat kalau misal di dalam pembelajaran ada kekurangan atau apa segala macam. Pasti sedikit berbeda Pak. Ada rasa takutnya, takut salah dan lain sebagainya. Mungkin Ibu bisa ceritakan secara singkat Bu kegiatan observasi yang Ibu lakukan kemarin. Ya, kebetulan kemarin waktu observasi itu di mata pelajaran IPAS di kelas 4 materi yang dipelajari itu adalah tentang gaya, tentang gaya, pemahaman siswa tentang apa sih gaya itu, dan kemarin kita lakukan beberapa percobaan sederhana. Anak-anak menarik, mendorong meja, mengangkat benda, sehingga mereka tahu bahwa ternyata yang mereka lakukan setiap hari itu ada di dalam materi pembelajaran mereka, sehingga mereka sangat antusias ya Pak ya kemarin, apalagi diajak keluar kelas untuk melakukan percobaannya juga, jadi mereka sangat senang. Dan setelah itu kan mereka juga ternyata ya Bu ya yang kita lakukan tiap hari ini ada di materi pembelajaran mereka. Seperti itu. Pembelajarannya sesuai dengan konsep pada kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Oke. Mungkin yang saya baca di modul Ibu, yang saya lihat juga di saat pembelajaran modul di modul tujuan pembelajaran itu yaitu peserta didik memahami konsep dasar gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Dengan tujuan pembelajaran itu, menurut Ibu sendiri apakah tujuan pembelajaran saat observasi kemarin tercapai atau tidak? Kalau menurut sih tercapai, cuman mungkin perlu adanya pengulangan ya, misalkan di materi selanjutnya ada lagi merefleksikan materi sebelumnya. Tapi kalau tercapai, alhamdulillah ya sudah tercapai kemarin, karena mereka sudah paham apa sih gaya itu, karena kan konsep dasarnya ya waktu pertemuan. Berarti terlihat tercapainya dari pengetahuan siswa tadi ya tentang konsep gaya ini. Oke, saat observasi kemarin Ibu ada kendala nggak atau hambatan dalam pelajaran tersebut? Kalau kendala sih mungkin kemarin itu saya observasi hanya menggunakan buku teks saja yang dipakai anak-anak, tidak menggunakan adanya penggunaan IT, contoh misalkan LCD atau TV. Ternyata itu bisa menjadi penghambat, karena anak-anak itu mereka tuh kan suka ya melihat sesuatu yang berbeda, mungkin misalkan dari gambar, video, walaupun gaya itu kan bisa mereka lakukan secara langsung. Tapi semisal kemarin menggunakan bantuan teknologi LCD, mungkin bisa menayangkan video atau gambar, itu akan lebih menarik dan membuat pemahaman mereka itu lebih dalam lagi tentang materi tersebut. Nah mungkin itu sih Pak kemarin hambatannya dan jadi kendala sih. Hambatannya pada ini ya Bu ya, penyampaian Iya materinya betul, penyampaian materinya kurang maksimal lah. Maksimal. Karena kan hanya dengan dari satu arah dari penjelasan dulu aja. Sebagai guru kan kemarin tidak menampilkan video dan gambar. Seandainya kemarin itu ditampilkan, mungkin bisa lebih maksimal lagi penyampaian materinya. Saya sangat setuju tadi dengan Ibu, bahwasanya penyampaian materi dengan hal yang menarik atau media yang menarik itu bisa menambah pemahaman siswa. Dengan kendala seperti itu, apakah Ibu punya solusinya atau bagaimana cara Ibu mengatasinya? Kemarin kan sempat konsultasi dengan Bapak juga ya Pak, apakah mungkin nanti di pertemuan berikutnya ulun coba bisa memanfaatkan teknologi IT, misalkan kayak menggunakan LCD atau TV, misalkan menampilkan satu atau dua video. Mungkin akan terlihat tuh Pak perbedaannya di anak-anak. Sepertinya mereka akan lebih tertarik tadi kalau menggunakan penyampaian materinya menggunakan video atau gambar. Sekali Bu ya, kita bisa memanfaatkan pas kita sampai yang ada di sekolah ya, seperti TV, bahkan LCD yang kita punya di sekolah. Mungkin apakah Ibu punya rencana untuk kedepannya
dalam mengatasi permasalahan Ibu tersebut? Ada sih Pak, insya Allah sih di pertemuan berikutnya, karena kan semakin dalam masuk ke dalam bab tersebut akan semakin materi yang disampaikan itu semakin banyak dan semakin padat. Kemungkinan di pertemuan berikutnya akan mencoba menggunakan video pembelajaran untuk menyampaikan materinya. Siapa tahu dengan cara seperti itu anak-anak jadi paham materi yang akan disampaikan. Mungkin di pertemuan berikutnya Iya, di betul sekali. mata pelajaran IPAS ini ya Bu Iya, ya. pelajaran IPAS. Menarik sekali Bu, dan media ini menurut saya memang suka, apalagi dengan perkembangan zaman sekarang ya Bu ya. Mungkin seperti ini Bu, kadang kita sebagai guru, bahkan saya sendiri merasakan kita bisa melakukan atau memecahkan solusi yang kita rasa itu menjadi permasalahan. Tapi kadang konsisten kita Bu, yang harus kita jaga. Apakah Ibu punya rencana agar pengatasan masalah ini bisa Ibu terus lakukan, konsisten Ibu lakukan untuk pembelajaran berikutnya? Mungkin lebih ke prepare ya Pak ya, sebelum mengajar kita harus benar-benar melihat itu secara keseluruhan. Misalkan pertemuan berikutnya perlu dia gambar, terus pertemuan berikutnya mungkin gambar sudah nih, bisa lagi pakai video. Mungkin di perencanaan Pak, waktu perencanaannya mungkin lebih dimaksimalkan, Dipersiapkan iya itu ya. kan yang namanya kita kadang-kadang mengajar hari ini baru malamnya menyiapkan atau bahkan hamil berapa jam. Mungkin itu sih Pak yang harus dipersiapkan di jauh-jauh waktu lah sebenarnya, biar pada saat menyampaikan materi tersebut benar-benar bisa tersampaikan dengan maksimal. Jadi agar kita konsisten melakukannya, mungkin pada tahap perencanaan pembelajaran kita harus benar-benar menyiapkannya Bu ya, agar di pembelajaran nanti kita bisa memberikan pembelajaran yang maksimal untuk Oke, menarik sekali Bu. Saya tunggu perencanaan Ibu berikutnya, pembelajaran Ibu berikutnya juga saya tunggu. Mungkin ini adalah kolaborasi kita. Jadi bukan saya observasi saja di sini Bu, saya juga belajar banyak tentang pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin. Lagi ada pembelajaran di luar ruang kelas, itu sangat menarik. Mungkin nanti akan saya coba sendiri dalam pembelajaran saya. Oke, terima kasih banyak Ibu sudah mau memberikan waktunya untuk bisa observasi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan? Mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak yang sudah menjadi observer di pembelajaran saya kemarin, karena dengan Bapak juga kan kita ulun sebagai guru jadi tahu dari sudut pandang Bapak, oh ini Bu ada kekurangan di bagian ini. Jadi akhirnya masukan-masukan dari Bapak bisa ulun jadikan sebagai bahan pembelajaran untuk memperbaiki di pembelajaran berikutnya. Ya, alhamdulillah Bu ya, pembelajaran saya di calon guru penggerak ini ada manfaatnya juga bagi teman-teman sejawat sekalian. Itu saja hari ini. Terima kasih kepada Ibu Siti Jahrah yang mau hadir pada hari ini, dan terima kasih juga kepada Ibu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.